Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Stella Sabrina, MIKOM, dan Bapak Leonard Darmawan, SPMSI sebagai moderator saya. Di sini saya Muhammad Yasin dengan NIM J3A217526 akan mempresentasikan hasil makalah seminar saya yang berjudul Proses Produksi dalam Program Acara Rumah Seleb di MNC TV. Latar belakang saya memilih judul tersebut, yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi dapat disalurkan melalui media massa. Media massa di sini dibagi menjadi dua, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Nah, televisi juga termasuk ke dalam media massa elektronik, di mana televisi dibagi menjadi dua program, yaitu program entertainment dan program news. Rumah Seleb termasuk ke dalam program entertainment, dan Rumah Seleb juga adalah program lanjutan dari Rumah Mama Ami. Rumah Seleb dipandu oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina atau Rance Family. Nah, di balik keberhasilan suatu program ada kerjasama tim yang baik. Oleh karena itu, saya terdorong untuk menjelaskan proses produksi. Dengan tujuan, yang pertama, mengetahui profil program acara Rumah Seleb di MNC TV, menjelaskan proses produksi dalam program acara Rumah Seleb di MNC TV. Yang ketiga, menjelaskan hambatan dan solusi yang terjadi dalam proses produksi program acara Rumah Seleb di MNC TV. Yang pertama saya akan jelaskan adalah profil program acara Rumah Seleb. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, Rumah Seleb adalah program lanjutan dari program Mama Ami sejak tahun 2016. Rumah Seleb dipandu oleh Rance Family, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina. Rumah Seleb berlatar keseharian dan bertema kekeluargaan. Rumah Seleb termasuk ke dalam program variety show. Mengapa? Karena Rumah Seleb diisi dengan games, obrolan seru, dan resep masakan, sehingga menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa setia MNC TV. Proses produksi program acara Rumah Seleb melakukan 3 tahapan. Yang pertama pra-produksi, yang kedua produksi, dan yang terakhir adalah pasca produksi. Tahapan awal adalah pra-produksi. Nah, pertama-tama, seluruh kru atau tim mencari ide atau gagasan dan bertukar ide setiap minggunya pada hari Kamis. Semua ide yang sudah terkumpul dikembangkan ke dalam skrip atau draft sehingga tersusun dengan rapi. Selanjutnya mengetahui biaya produksi. Seluruh kru harus mengetahui berapa biaya produksi sehingga nantinya tidak melebihi budget. Selanjutnya kru call. Kru call dilakukan oleh PA dan dilakukan sebelum hari H acara agar seluruh kru datang tepat waktu. Selanjutnya survei lokasi atau studio. Kru harus melakukan survei terlebih dahulu agar lokasi dan studio apakah sudah sesuai keinginan tim produksi atau belum. Dan yang terakhir, request kebutuhan syuting. Ini juga biasa dilakukan oleh PA dan PA biasanya melakukan via WhatsApp. Selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama dilakukan adalah kehadiran kru. Kru datang tepat waktu di Studio 9 untuk melakukan briefing. Setelah briefing, kru melakukan setup dan rehearsal, di mana kru melakukan tata letak, lighting, dekorasi, dan menghitung kembali berapa durasi Rumah Seleb. Nah, proses syuting. Proses syuting Rumah Seleb melakukan 3 teknik, yaitu live, taping, dan live delay. Live yang seperti sudah kita ketahui adalah siaran langsung. Taping adalah siaran yang disiarkan di hari berikutnya. Dan live delay. Live delay sama seperti taping, disiarkan di hari berikutnya, hanya proses syutingnya sama seperti live. Jadi tidak ada cut atau tidak ada editing. Dan yang terakhir, mengirim hasil syuting ke Nearline. Nearline sendiri adalah komputer yang langsung terhubung ke editor. Jadi editor tidak perlu lagi mengcopy melewati hard disk. Dan yang terakhir adalah pasca produksi. Menyiapkan materi editing dan editing hanya dilakukan pada saat proses taping. Menyiapkan materi editing mulai dari bumper in, bumper out, hingga template. Editing di sini dilakukan menggunakan teknik non-linear. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan agar lebih baik ke depannya. Di sini hambatan dibagi menjadi 2, yaitu hambatan teknis dan non-teknis. Hambatan teknis yang pertama adalah komputer hang atau error, yang kedua terbatasnya alat komunikasi, yang ketiga peralatan syuting. Terkadang kamera yang digunakan cepat panas karena melakukan proses syuting di luar studio. Dan yang terakhir adalah plasma tidak menyala. Plasma di sini adalah layar
yang terhubung langsung ke dalam laptop yang berisi Matador. Selanjutnya ada hambatan non-teknis. Yang pertama, pendirian pengisi acara, karena pengisi acara itu sendiri suka bad mood sehingga lebih banyak diam pada saat proses syuting. Yang kedua, keterlambatan pengisi acara. Yang ketiga, kesulitan dalam membuat konten. Dan terakhir ada double job. Kadang beberapa kru memegang 2 program sehingga fokusnya terbagi menjadi 2. Di setiap hambatan pasti ada solusinya. Solusi hambatan teknis, yang pertama, menggunakan komputer cadangan yang telah disediakan, menambah alat komunikasi, pengecekan peralatan sebelum proses syuting, dan menggunakan papan tulis kecil. Jika plasma tidak menyala, tim kreatif langsung mengambil papan tulis kecil yang berada di kantor. Solusi hambatan non-teknis, yang pertama, memberikan pengertian kepada gestar atau host agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, mengganti dengan pengisi acara yang standby. Yang ketiga, memperbanyak inspirasi konten. Dan yang terakhir, saling berkomunikasi dengan baik. Kesimpulannya, yang pertama, program acara Rumah Seleb merupakan salah satu program acara variety show yang ada di MNC TV. Program acara Rumah Seleb dipandu oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina atau Rans Family. Program acara Rumah Seleb merupakan program lanjutan dari program Rumah Mama Ami sejak tahun 2016. Yang kedua, proses produksinya menggunakan 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dan yang terakhir, hambatan di sini dibagi menjadi 2, yaitu hambatan teknis dan non-teknis. Dan di setiap hambatan pasti memiliki solusi agar lebih baik ke depannya. Saran yang dapat saya berikan, yang pertama, program acara Rumah Seleb diharapkan ke depannya lebih kreatif lagi dalam membuat konten. Yang kedua, lebih sering berkomunikasi lagi agar tidak terjadi miscommunication dan menjadi tim yang kompak. Dan yang terakhir, tim talent harus lebih tegas lagi dalam berkomunikasi dengan host ataupun gestar untuk datang tepat waktu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep kreatif.